waktu ya? Silakan. Oke, terima kasih Bang Misno. Kehadiran Pak Dr. Misno ini mengobati kekangen saya ke Jawa Tengah, Pak. Oh, monggo. Nampaknya luar biasa ya. Jawa Kidul. Orang apa, orang kepenak. Lanjut. Gimana? Nah, iya Pak. Yang pertama pernyataan Pak ya, tadi sempat disinggung tentang jilbab ya. Itu jilbab karena contoh Pak Quraish Shihab misalnya nggak mewajibkan anaknya pakai jilbab, itu bentuk dari dinamisasi Islam Pak ya. Kalau saya malah lebih ekstrim dari Pak Quraish Shihab Pak, saya melarang anak-anak saya pakai jilbab. Kenapa tuh yang laki-laki? Iya, karena laki-laki semua Pak. Oke Pak, saya nyambung Pak Firman Pak ya, dokter, tentang positivisme itu. Dulu ketika saya ditugasi mengampu kuliah mata kuliah filsafat ilmu di Fakultas Islam ini, saya sempat bingung juga untuk menjelaskan masalah positivisme ini. Tapi kemudian saya menemukan satu buku ya yang dikarang oleh Profesor Ahmad Tafsir tentang filsafat ilmu. Kalau sebelum itu saya selalu membaca sejak saya masih mahasiswa S1 membaca filsafat ilmunya Jujun, betul. Dari Indonesia. Tapi setelah saya baca Pak Tafsir ini, jelas semuanya menjadi terang benderang dan simpel sekali untuk menjelaskan positivisme ini. Karena dari awal paradigma yang dibangun oleh Pak Tafsir itu dengan pengetahuan selain pengetahuan filsafat dan pengetahuan istik, maka agama bisa dijelaskan dari tiga-tiganya. Menurut saya begitu, sehingga saya kemudian punya cara untuk menjelaskan filsafat kepada mahasiswa dengan cara tidak melanggar syariat agama, juga tidak melanggar kaidah filsafat, dengan cara menjelaskan melalui tiga perspektif itu. Kira itu mungkin bisa dibaca oleh teman-teman, punya sederhana dan tipis, tapi bagi saya sangat inspiring ya, sangat memberikan inspirasi untuk paling tidak mendekatkan mahasiswa dengan filsafat yang terkesan angker ya, bagaimana Mas? Betul. Terus kemudian pertanyaan Pak ya. Saya sempat beberapa tahun main-main ke Malaysia Pak, di University of Malaya di Kuala Lumpur. Saya bersahabat dengan salah satu murid Pak Misno, Dr. Mahbubi Ali Pak. Masya Allah. Alumni Tazkiyah. Ya, luar biasa. Di UM ini Pak, di kampus saya, ada satu hal yang menarik terkait dengan Islamic Research Paradigm ini. Paradigma penelitian Islam, salah satunya adalah UM ini dikenal bukan anti ya, tapi takut atau sedikit mengharamkan atau memakruhkan penelitian tokoh terhadap tokoh yang masih hidup. Jadi alasannya adalah kalau kita meneliti karya pemikiran tentang tokoh yang masih hidup, maka ada kemungkinan bias karena tokoh itu manusia, sehingga kemudian dia bisa berubah pikirannya, dia bisa mansuh karya-karyanya dan sebagainya. Jadi kemudian di UM itu ada paradigma begitu. Dan yang menurut saya ini menarik, saya hanya ingin tahu bagaimana pandangan dari Pak Dr. Misno untuk memberikan penjelasan tentang ini. Jadi walaupun di sana masih banyak penelitian tentang Quraish Shihab misalnya yang masih hidup, tapi itu setengah ditabukan gitu, setengah dilarang. Kalau misalnya ada yang sudah meninggal, kenapa gitu? Atau kalau mau meneliti tentang orang yang masih hidup, ya dibunuh aja dulu gitu. Kalau sudah meninggal baru diteliti gitu kan. Iya, betul. Ya itu Pak, mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ali, luar biasa nih, alumni daripada EPIUM ya. Di EPIUM-nya atau di UM-nya? Iya, di EPIUM saya Pak. EPIUM ya. Saya ke beberapa kali ke sana dan ada Dr. PJ Ismail dari Sabah itu, teman dekat itu. Di syariah itu kita sempat beberapa kali. Oke, menarik sekali nih. Tadi, nah ini mungkin agak sedikit berbeda ya, tetapi ada persamaan juga antara Malaysia dengan Indonesia, di mana pola pikirnya itu dipengaruhi oleh ya sama-sama Barat sih, sama-sama penjajah gitu ya, mau Belanda atau atau Inggris kan sama aja gitu ya, sama aja, sama. Ya.
katanya lebih cerdas di sana, ya mungkin ada satu sisi aja, tapi intinya itu adalah sama. Oke. Nah, terkait dengan tokoh, ya tokoh ini, apalagi di zaman sekarang ini ya, tetapi saya akan mengatakan begini, bahwa penelitian, kan tadi pertanyaan itu bagaimana kalau penelitian itu untuk siapa? Untuk tokoh yang masih hidup gitu ya. Maka saya jawab, pertama adalah terkait dengan objek dari penelitiannya. Kita mau buat sebuah penelitian itu apa? Ya, penelitiannya itu apakah pemikiran dari, ya pasti dari pemikiran seseorang, apakah menyeluruh atau bidang tertentu, atau kita batasi pada waktu tertentu, atau juga kita batasi pada buku tertentu. Ya, nah ini. Jadi kemudian kalau tadi mengatakan kan nanti dia bisa jadi ada buku kedua, ya betul. Ini memang menjadi satu kekhawatiran. Tetapi kalau objeknya adalah buku tertentu dan di risetnya itu juga mengatakan atau menyatakan bahwa riset ini hanya dibatasi pada buku tafsir Al-Munir saja. Jadi memang sudah maktub di situ. Nah, tentu saja nanti ada penguatan dari deep interview karena beliaunya masih hidup gitu ya. Nah, itu bisa pengembangannya. Kalau saya sendiri cenderung mengatakan sangat mungkin, tetapi dengan objek ya juga yang memang terkait dengan objek yang akan ditelitinya. Gitu ya, sangat mungkin dilakukan. Tapi kalau umpamanya dia menyeluruh, umpamanya pemikiran yang sifatnya itu dinamis, sepertinya tidak bisa. Contohnya gini, balik ke Quraish Shihab. Ketika saya mau menelitikan risetnya Quraish Shihab itu di tafsir di tafsir Al-Misbahnya, bukan Al-Munir, itu Al-Wabazuaili ya, di tafsir Al-Misbah beliau, kemudian saya hanya melihat bagaimana pola penafsiran beliau, itu sangat mungkin sekali. Ya, sangat mungkin sekali. Tetapi kemudian kalau saya melakukan riset mengenai perspektif Quraish Shihab terhadap umpamanya fenomena masa tadi yang pakai jilbab, tidak pakai jilbab, atau mungkin politik sekarang gitu ya. Nah, itu mungkin yang memang sangat ya pertanggungjawabannya itu kurang. Mohon maaf ya, saya ngasih contoh, bukan ini orangnya. Umpamanya saya mau buat riset tentang Mahfud MD umpamanya, pemikirannya. Ya kalau sekarang di politik, wah itu kayaknya nggak diterima tuh. Kenapa? Karena bisa jadi akan berubah. Tetapi kalau kita lihat pemikiran Mahfud MD dari awal tahun sekian sampai sekian, itu sangat mungkin. Ya sangat mungkin. Jadi penelitian untuk pemikiran tokoh itu sangat mungkin sekali walaupun belum hidup, tetapi bukan pada objek-objek yang kemungkinan besar bisa berubah gitu ya, terutama game politik, pemikiran, ya termasuk fikihnya dan sebagainya. Tapi kalau dia sudah termaktub di dalam sebuah buku gitu ya, umpamanya saya mengriset umpamanya mungkin Yusuf Kala ya, atau mungkin tadi lah yang agak falsafati itu ada Rocky Gerung umpamanya. Ya Rocky Gerung pemikiran sekarang itu seperti apa? Nanti kemudian sebenarnya Rocky Gerung itu sebelum tahun umpamanya 2020 atau mungkin tahun 2018 atau sebelum dia tampil di TV itu pemikiran seperti apa sih? Wah, itu ya sangat mungkin sekali gitu ya, bahwa ternyata terjadi shifting, bahasa shifting, terjadi sebuah perubahan pemikiran. Rocky Gerung itu dari mulai istilahnya belum terkenal gitu menjadi terkenal, sangat berbeda sekali. Saya kasih contoh yang lain banyak sekali, umpamanya kalau tokoh-tokoh sebenarnya agak khawatir nih ya, tokoh-tokoh umpamanya ada Ustaz Yusuf Mansur, ada Ustaz Somad dan lain-lainnya, termasuk mungkin yang agak sedikit kontroversi, HRS itu sebenarnya pemikiran itu seperti apa sih ya dulu itu, atau mungkin di teks di tesisnya yang di UM juga gitu kan, seperti apa sebenarnya, itu sangat mungkin ya. Jadi intinya boleh, tetapi dengan melihat pada objek penelitiannya. Terima kasih Pak Prof. Ali, insya Allah nih. Kita lanjutkan tadi, yang itu kebetulan kalau secara ilmu saya ya mungkin kalau bahasa agamanya itu sanatnya nyambung lah ke Prof. Ali Tafsir, ke Prof. Ahmad Tafsir, karena beliau juga memang dosen saya di S3 UIN Bandung. Kemudian dengan Prof. Jujun ketemu dengan anaknya dengan muridnya saja di Unpad. Terima kasih Prof. Ali. Lanjut, kita lanjut ke materi aja ya. Ya, silakan. Ya, terdengar?